Selamat datang di channel Aziza. Aziza akan memberikan cerita-cerita pendek romantis dan yang pastinya menarik untuk diikuti. Untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan komennya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Menolong gadis pingsan. Namaku Bastian. Aku adalah seorang ABG yang berusia 17 tahun. Aku mempunyai tinggi badan sekitar 170 cm, berat badan 58 kg. Cukup ideal lah postur tubuhku. Di sini aku akan berbagi cerita dari pengalaman saya dengan seorang wanita. Bisa dibilang pengalamanku ini sangat jarang dialami oleh orang lain. Dan saya yakin para pembaca pun mengatakan seperti itu setelah membaca ceritaku ini. Tian nama panggil aku. Selain berpostur tubuh ideal, aku juga memiliki wajah yang sedikit ganteng. Hehehe. Saya kira cukup membuka ceritanya. Sekarang menuju pada cerita pribadi Mas Bastian yang paling ganteng. Pada suatu hari, pihak sekolahku mengadakan studi tour di sebuah pantai di daerah Jawa Barat. Kami semua sampai di lokasi sekitar pukul 03.00 dini hari. Karena kami sampai di lokasi wisata pada pukul 03.00 dini hari, teman satu sekolahku dan semua guru pun lelah dan langsung tidur di penginapan yang sebelumnya sudah di-booking. Namun, hal itu tidak terasa olehku, karena ketika perjalanan ke objek wisata aku sempat tidur. Maka dari itu, sesampainya di sana aku pun bisa tertidur 1 jam kemudian, tepatnya pada pukul 05.00 dini hari. Tidak terasa waktu pun berlalu. Sampai pada akhirnya aku terbangun sekitar pukul 08.45 pagi. Namun ketika aku terbangun, aku merasa bingung. Karena pada saat itu teman-teman sekamarku sudah tidak ada di kamar. Wah, nampaknya aku ketinggalan deh ini, ucapku. Saat itu aku pun segera keluar kamar dan melihat bus sudah tidak ada. Hal itu menandakan bahwa mereka sudah pergi ke tempat wisata. Karena merasa kurang yakin, aku pun sempat menanyakan kepada staf hotel. Setelah bertanya, ternyata benar, rombongan sekolahku telah berangkat ke lokasi wisata. Sekitar jam 07.00 pagi, mereka sudah berangkat. Saat itu, aku merasa sangat kesal akan hal itu. Aku kesal sekali tidak bisa ikut, dan yang paling membuat aku jengkel adalah mengapa teman sekamarku tidak membangunkanku. Benar-benar keterlaluan mereka. Untuk menghilangkan rasa kesalku, aku pun langsung keluar dan berjalan-jalan di pantai. Kebetulan sekali hotel tempat kami menginap berdekatan dengan sebuah pantai. Sesampainya di pantai, aku merasa aneh saat itu. Karena pantai itu suasananya sangat sepi. Bahkan tak ada seorang pun kecuali aku. Lalu aku berpikir, mungkin pantai ini sepi karena pantai ini bukanlah tempat wisata. Saat itu
Terlihat banyak sampah dan tanaman bakau yang cukup lebat di tepian pantai ini. Mungkin saja hal itu yang menyebabkan orang tidak suka berkunjung di pantai ini. Dengan tanpa alas kaki, saat itu mulai menelusuri pantai. Tak jarang sepanjang pantai aku banyak menemukan berbagai jenis sampah. Tanpa aku duga, di tengah perjalananku dikagetkan dengan adanya sesosok orang yang terkapar di tepi pantai. Karena aku penasaran, maka aku pun segera menghampirinya dan segera menepikannya di bawah pohon tepi pantai yang cukup rindang. Setelah kuperhatikan secara seksama, ternyata dia adalah seorang gadis yang usianya sebaya denganku. Saat itu, aku coba memeriksa denyut nadinya. Ternyata, setelah aku periksa, denyut nadinya masih berdenyut dan tubuhnya pun masih hangat. Karena dia masih hidup, aku pun mengamati lagi gadis itu. Sungguh sebuah rezeki, aku bisa menemukan gadis yang berparas cantik, berkulit putih, bertubuh sintal dan berambut panjang. Pada saat itu, gadis itu hanya mengenakan pakaian renang yang cukup indah dan mahal nampaknya. Dalam hening, aku merasa bingung karena memikirkan dari mana datangnya gadis ini. Saat itu, aku mencoba memeriksa sekitar tempatnya dengan maksud siapa tahu ada identitas yang terselip di baju renangnya. Namun, ketika aku memeriksa tubuhnya, spontan terlintas ide ngeres di otakku. Saat itu, sesekali aku menyentuh barang itu yang lumayan kenyal dan besar bagi gadis seumurannya. Semakin lama kelamaan, aku tidak kuat melihat wanita cantik itu, walaupun dengan keadaan pingsan dan terlantar sendiri. Karena saat itu hanya ada aku dan gadis pingsan yang aku temukan tadi. Tanpa buang waktu, niat burukku mulai keluar dan segera mungkin bereaksi. Seketika, aku pun langsung menghentikan perbuatanku. Karena aku takut dia sadarkan diri dan akan berteriak jika melihat aku sedang melakukan hal itu ketika dia tersadar. Setelah beberapa saat aku hentikan, ternyata dia masih tidak sadarkan diri. Saat itu, aku masih sempat menunggu sekitar 10 menit untuk memastikan jika dia benar-benar masih tidak sadarkan diri. Lalu, setelah benar-benar yakin dia masih pingsan, aku pun kembali melanjutkan bermain, melangkah dengan penuh hati-hati dan pasti. Tidak terasa, hari pun sudah sore. Saat itu aku terus memainkan tubuhnya, karena aku tak mau lewatkan kesempatan ini. Beberapa saat aku berpikir untuk menemani dia hingga sadar. Tapi kadang aku merasa takut akan apa yang telah aku lakukan tadi. Tapi setelah berpikir beberapa kali, akhirnya aku memutuskan untuk menemani gadis itu hingga siuman. Ditemani api unggun dan debur ombak, sambil bersandar di pohon aku memeluk gadis itu dari belakang. Dan walaupun begitu, pikiran kotorku tak pernah hilang. Pada waktu itu,
Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 19.00 malam. Beberapa saat kemudian, akhirnya gadis itu pun siuman. Dia terkejut ketika dia melihat aku di sampingnya. "Hah, kamu siapa? Kenapa kamu di sini dan mengapa aku seperti ini? Kamu melakukan apa padaku?" Ucapnya kaget bercampur kemarahan. "Sudah, tenang dulu. Tolong diam sebentar dan dengarkan aku. Tenanglah, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu," ucapku dengan santainya. Kemudian aku pun menjelaskan semuanya, dari mulai aku menemukan dia sampai dia siuman. Mendengar ceritaku, dia sempat meneteskan air mata. Dengan air mata bercucuran, dia menceritakan semuanya kepada aku. Dari ceritanya, aku mengetahui ternyata dia adalah putri dari seorang jutawan dari kota B, dan tak lupa kami pun berkenalan. Gadis itu ternyata bernama Dila. Saat itu dia mengatakan kepadaku mengapa dia tidak sadarkan diri. Ternyata dia terseret ombak ketika dia sedang berenang di pantai hingga tak sadarkan diri. Kemudian kami pun mulai akrab dan Dila pun berkata, "Tian, kamu bisa tolongin aku enggak?" ucapnya. "Apa saja pasti akan aku lakukan, Dil," jawabku. "Terima kasih sebelumnya ya, Tian. Aku kedinginan sekali nih, dan aku tidak bawa pakaian. Hanya baju renang ini saja yang aku bawa," ucapnya memelas kepadaku. Aku memberikan semua kemauan Dila agar dia selalu hangat dan bisa tenang, tidak terus cemas. Dan dia juga meminta lebih, aku pun tidak menolaknya. Saat itu kami pun tertidur lelap di tepi pantai, disaksikan oleh cahaya bulan dan deburan ombak. Pagi-pagi sekali kami terbangun dan dia segera kembali, sedangkan aku langsung mengantarkannya pulang ke vilanya yang letaknya ternyata tidak jauh dari hotel tempat aku menginap. Sesampainya di villa, sebelum kami berpisah, kami sempat bertukaran nomor HP. Setelah sampai di hotel, aku melihat rombongan sekolahku telah kembali ke hotel dan bersiap untuk pulang. Setelah kami semua selesai berkemas, kemudian kami pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung menelpon Dila. Saat itu ternyata dia juga sedang ada di kotaku. Saat itu pula kami pun segera menentukan tempat untuk ketemuan. Setelah kejadian itu, kami pun memutuskan berpacaran hingga sekarang.